Cuman karena teknologi berubah, cara ekspresinya itu jadi berubah. Iya. Ini biasanya lintas generasi ini saling nyalah ke. Jadi manusia tidak semakin dewasa, manusia semakin egois terhadap kebenarannya sendiri-sendiri, ya toh. Manusia semakin tidak bermoral, apa yang dulu malu sekarang tidak malu. Kan sekarang kita ini kan era digital, era online, era medsos, era internet dan seterusnya ya. Yang tidak pernah dialami oleh para nabi semuanya. Kan setiap manusia di zaman yang berbeda, di era yang berbeda mengalami habitat budaya yang antara lain diciptakan oleh penemuan-penemuan teknologi yang berbeda-beda. Jadi manusia ketika belum ditemukan roda kan berbeda dengan manusia setelah ada roda, revolusi roda. Nah, dulu misalnya Gajah Mada, sejak lahir sampai dia meninggal itu sama pengalaman budayanya. Teknologinya juga tidak ada yang revolusioner dan seterusnya. Ya, mungkin saya juga, nah, bapak saya dulu sampai meninggal tahun 73, ayah saya ya, itu juga dari lahir sampai mati mengalami hal-hal yang manual saja. Nggak Rano TV ya? Ya Pak, nek kirim ke pesantren surat, kalau kirim duit pakai wesel, ya toh, paling pol itu telepon tuh repot banget, harus pergi ke Jombang ke kantor telepon dan seterusnya. Jadi pengalaman beliau sama dari lahir sampai mati. Sementara saya mengalami berbagai macam penemuan teknologi yang menghasilkan interaksi budaya yang sangat berbeda. Jadi saya dari tiap habis Jumat itu keluar dari masjid, berang di Gontor itu ngelihat papan pengumuman wesel yang masuk. Itu kan hampir semua santri antri di situ untuk ngelihat siapa yang dapat wesel. Itu ya. Itu sampai ke era di mana uang itu cukup ke ATM, meskipun saya tidak pernah berani masuk ATM ya. Sampai cukup transfer sambil beol kita bisa transfer atau menerima transfer. Jadi saya mengalami berbagai macam penemuan teknologi yang merubah kehidupan sedemikian rupa. Sabrang mungkin bisa menjelaskan sebab akibat dari perubahan yang dilakukan penemuan teknologi sejak zaman dulu, Bang. Sepemahaman saya keadaan sekarang ini agak unik memang. Memang agak unik. Ya, tadi sempat dikatakan bahwa perkembangan teknologi itu kan grafiknya flatnya panjang terus naiknya eksponensial gitu. Perkembangan teknologi itu. Sains naiknya drastis. Itu menghasilkan perubahan teknologi yang sangat cepat. Kalau dulu zaman-zaman sebelum pra industri lah, itu teknologi kan bergeraknya lambat dan efek ke society-nya juga lambat, sehingga masyarakatnya punya waktu untuk adaptasi mentalnya, adaptasi emosionalnya dan seterusnya, sehingga pergerakannya lambat. Sekarang ini keadaan di mana satu umur hidup, dulu satu umur hidup yang ngalami paling gitu-gitu aja, relatif statis lah. Kalau ada variabel itu dari tempat yang berbeda, bukan dari ruang yang berbeda. Variabelnya itu mungkin budaya Madura sama Jawa Tengah beda, itu variabelnya ruang. Kalau sekarang ada variabel ruang dan ada variabel waktu. Karena satu umur hidup, orang bisa mengalami struktur sosial yang sama sekali berbeda, yang didorong oleh teknologi. Komunikasi yang tadinya surat, terus kemudian SMS. Orang yang lahir di zaman SMS itu membayangkan surat-suratan wis ra kuat. Nunggu seminggu cuma mau nulis aja gitu. Itu dia tidak membayangkan seperti itu. Dia mendapat kecepatan walaupun kehilangan keromantisan. Misalnya gitu. Ini budayanya bergeser kemudian. Tulisan bukan jadi ekspresi rasa, tapi ekspresi informasi. Itu lumayan lambat. Saya kan cepat banget ke SMS, ke HP, internet dan seterusnya. Ini manusianya secara peradaban iki iso kepontal-pontal apa ya bahasa Indonesianya itu? Ya kepondal-pondal, ya kelabakan menghadapi perubahannya, karena dalam satu umur hidup 60 tahun dia bisa menghadapi 3 jenis interaksi sama dengan guru-guru berbeda. yang seusia saya di SD SMP sekarang harus online kan setengah mati, Bang.
setengah mati untuk adaptasi. Nah ini berpotensi clash yang luar biasa. Karena ketika biasanya orang hidup, kalau menurut penelitian pemahaman saya, penelitian psikologi itu, yang paling nancep di dia itu sekitar umur 25-an tahun. Itu yang dia jadikan fondasi untuk melihat dunia setelahnya. Jadi yang kita bisa lihat lah, bisa tes sendiri. Lagumu yang paling enak, yang kamu favorit sepanjang zaman itu yang kamu dengerin sekitar umur 25 tahunan. Ini rata-rata menunggu 90%. Karena yang paling nancep memang zaman itu. Nah ini yang zaman 25 tahunnya interaksi budayanya A, sekarang interaksi budaya C, ini mesti paham dan setengah mati iki. Apa sebenarnya ngelihat piye kok ora masuk akal karena etiknya berubah, cara komunikasinya berubah, speednya berubah, atensinya berubah, esensi tulisannya relativitas dan probabilitas melebar luar biasa. Yang paling dibutuhkan zaman sekarang adalah kemampuan adaptasi, kemampuan melihat keadaan dan dia beradaptasi itu bukan berarti meninggalkan apa namanya yang dia miliki loh, tapi mengevolusi pemahaman dia sangat cepat dalam satu umur manusia. Tadinya evolusi pemahaman itu bisa antar generasi sehingga tidak terlalu berat. Ya. Sekarang evolusinya radikal dalam satu umur. Aku harus menghadapi gini. Inovasinya harus gimana nih? Kedepannya seperti apa? Nah ini keadaan yang tidak mudah dan kita tidak bisa nyari contoh. Dulu ngadepinya gimana ya? Nggak bisa gitu karena ini pertama kali terjadi. Brang, kalau yang paling nancap adalah pada usia sekitar 25 tahun, berarti kalau saya itu berarti tahun 1978, saya umur 25 tahun. Dan ketika 1978 belum ada handphone, belum ada SMS, belum ada email dan seterusnya. Jadi kemudian ketika saya umur 40 ke atas baru mulai ada untuk ada pager Kiai Kanjeng, semula SMS. Jadi pager atau sebelum SMS mereka ya manual telepon atau didatangi rumahnya dan seterusnya. Nah, kemudian sampai ke tahun 2000-an dan 2000-an ke atas dan seterusnya sehingga saya mencoba mengantisipasi dan menyesuaikan diri sedemikian rupa sampai ke tingkat saya utak-utak handphone ya. Jadi misalnya sekarang saya tidak bisa pakai iPhone tanpa jailbreak misalnya. Dan itu saya harus mengikuti semuanya terus dulu, bahkan saya masuk ke jadi enrouting ke handphone itu sedemikian rupa. Nah itu dalam rangka supaya saya nggak jadul gitu ya, supaya saya jangan dipikir semua dulu waktu pakai BlackBerry Kiai Kanjeng itu kalau rusak mesti saya yang disuruh dandanin. Jadi saya waktu itu jadi servis HP. Ya itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya saya nggak jadul, supaya saya tidak ketinggalan informasi dan kemampuan berperilaku secara yang waktu itu sudah zamannya gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah sebenarnya secara generasi atau secara bangsa, secara masyarakat, bahkan mungkin secara kemanusiaan sedunia itu apa saja yang dihasilkan oleh proses adaptasi mereka yang positif dan negatif, Bang? Ini saya ngomong dua layer ya, layer ekspresi sama layer fundamentalnya, hakikatnya. Kalau secara layar fundamental sebenarnya kebutuhan dasar itu tidak pernah berubah. Kebutuhan komunikasi, kebutuhan informasi, kebutuhan diskusi, kebutuhan cari makan dan seterusnya itu tidak berubah. Cuman karena teknologi berubah, cara ekspresinya itu jadi berubah. Iya. Ini biasanya lintas generasi ini saling nyalah kok kamu nggak tahu gini sih, ini nggak gini sih dan seterusnya. Itu karena tidak nge-track transformasi nilainya pada lapangan yang baru nih. Karena teknologi baru, ini dia punya lapangan tertentu yang saya bilang tadi. SMS jadi efektif menyampaikan informasi, tapi kehilangan romantisme. Sosial media mendekatkan yang jauh, tapi juga mengurangi saling mengunjungi yang dekat. Yeah. Kan, jadi, tapi bahwa esensi butuh koneksi antar manusia itu masih terjadi. Nah, kadang-kadang pada transformasi seperti itu, yang duluan adalah yang paling fundamental. Yang duluan tuh yang kebutuhan komunikasi tok misalnya. Tapi etika komunikasinya belakangan. Nah ini kemampuan adaptasi adalah kemampuan di mana mentransformasi nilai-nilai yang dari sebelumnya menjadi
ekspresi yang baru. Ini butuh social engineering oleh orang-orang yang memang mampu memahami sampai segitu. Saya tanya secara awam atau sebagai orang awam, Bang. Kalau kita ngomong agak spekulatif dan agak global ya, mestinya peningkatan teknologi informasi dan komunikasi itu akan meningkatkan kematangan manusia, menambah ilmu dan pengetahuannya, kemudian juga memberikan pagar-pagar etika, moral, mental dan seterusnya, sehingga dalam bayangan awam teknologi yang luar biasa sekarang itu menjadi outputnya adalah manusia yang lebih matang secara ilmu, lebih luas secara pengetahuan, lebih matang secara mental dan lebih sublimatif atau sublim secara spiritual dan tetapi faktanya kan sebaliknya. Jadi manusia tidak semakin dewasa, manusia semakin egois terhadap kebenarannya sendiri-sendiri, gitu. Manusia semakin tidak bermoral, apa yang dulu malu sekarang tidak malu, gitu ya. Sampai saya itu tidak punya energi untuk nonton TV nasional, Bang. Jadi saya itu ngelihat saja tayangan apapun yang TV nasional itu tidak kuat saya. Itu bukan soal jelek buruk menurut penilaian saya, tapi saya tidak kuat secara mental. Saya tidak tahu itu karena perbedaan generasi ataukah karena perubahan-perubahan nilai yang sekarang terjadi sedemikian rupa dan saya banyak tidak setuju misalnya gitu. Dan itu membuat beban bagi saya. Dan menurut saya sebenarnya ini menunjukkan bahwa karena ada teori gini juga. Hampir mirip sama hampir mirip sama konsepnya bahwa dulu kita tuh ngalami era kelangkaan informasi. Sehingga dibikin metodologi pendidikan satu guru banyak murid karena informasinya langka. Terus membayangkan bahwa sekarang era banjir informasi, seharusnya semua orang menjadi pintar. Tapi ternyata tidak juga. Ini kesalahannya menurut saya pada kesombongan manusia. Seolah-olah dia tahu faktor apa yang bisa menumbuhkan dia tahu faktor yang bisa menumbuhkan manusia apa. Padahal karena ada faktor yang kemarin tidak dihitung, ternyata sekarang menjadi faktor fundamental. Ini tadi kebenarannya pentingnya jadi naik nih, yang kemarin nggak kelihatan. Salah satu misalnya konsep yang namanya kurasi. Kalau dulu karena saat ilmunya langka, jadi yang diajarkan guru ke muridnya itu sudah terkurasi gue. Informasi yang jelas, informasi yang terbukti dan seterusnya. Sekarang setiap orang harus jadi kurator masing-masing. Setiap orang menjadi kurator masing-masing yang itu tidak dibayangkan sebelumnya, banjir informasi ternyata masalahnya bukan pada informasinya. Ternyata ada faktor lain yang namanya kurasi. Jadi ketidaksiapan mesin psikologi manusia gitu ya. Salah satunya karena kecepatannya sangat tinggi. Sak donya wae kaget-kaget iki. Oh, ngene yo. Ternyata gini ya. Ternyata masalah nih sama kurasi, banjir informasi kayak gini nih. Itu nanti masalahnya kan yang paling dirasakan kan efeknya kepada mental dan moral tuh. Iya. Jadi karena ketidaksiapan kurasi terhadap informasi gitu kan, itu wadah mentalnya manusia, wadah moralnya manusia tidak pagar-pagar moralnya menjadi jebol, sehingga dulu manusia malu kalau melakukan sesuatu, ngomong sesuatu, sekarang tidak malu, bahkan merasa berjasa untuk memaki, merasa benar untuk menista orang, untuk menghina orang dan seterusnya, sehingga manusia memang tidak siap dengan kelengkapan unsur-unsur di dalam kejiwaannya itu ya. Jadi sampai hampir kayak orang sakit jiwa lah kita sekarang. Iya betul, dan itu akarnya saya tidak berani orang nyalahke menungsoni juga. Karena manusia punya limited kapasitasnya, limit untuk bisa beradaptasi cepat. Jadi ono istilah yang menarik iki. Ono istilah menarik ngene iki. Dia ngomong, keadaan sekarang adalah di mana manusia mentalnya seperti mental zaman prasejarah. Jenis organisasinya seperti organisasi abad pertengahan. Organisasi ini maksudnya ya pemerintahan apa segala macam itu paradigma abad pertengahan. Teknologinya seperti ke teknologi Gusti Allah. Bisa komunikasi mengerikan kayak teknologi internet kan teknologi ini wis ampuh banget, teknologi langitan misalnya. Yeah. Tapi pelakunya mentalnya, emosional, kedewasaan emosionalnya masih zaman prasejarah, purba. Notone masih zaman pertengahan. Teknologi ini udah sampai segini, sebenarnya yang harus ngejar ini toh. Yang ngejar apa namanya? Nah, menurut Sabrang itu antisipasinya atau kemungkinan solusinya bagaimana itu untuk menyeimbangkan tahap
tahap mentalnya, moralnya dengan pengelolaan. Gini, oke. Menurut saya begini yang harus dilakukan. Ketidakmampuan ini, ketidakmampuan manusia untuk beradaptasi itu tidak 100% karena ketidakmauan. Bukan berarti ada gelem jo iso, enggak gitu juga. Sebagian besar mayoritas tidak bisa beradaptasi karena memang masih naluriah hidupnya. Jadi dia tidak metakognitifnya tidak hidup. Dia tidak menyadari dirinya sendiri sehingga melakukan berjalan hanya berdasarkan rule of the game. Dia masuk ke sosmed ya rule of the game-nya gini ya ikut aja, gini ya ikut aja. Nah, yang tidak mudah adalah mengajak yang memang tidak berpikir di situ. Jadi solusinya menurut saya adalah membuat sebuah satu leap ke depan lagi. Ketika mengerti masalah ini, membuat sebuah palagan gampangannya lapangan berinteraksi lagi, tapi yang membuat transformasi gradatif ini terjadi di dalam palagan tersebut. Gini Brang, lapangan palagan ini, medan perang ya, medan perang di wilayah informasi yang menyangkut mental dan moral manusia ini kan sudah terlanjur ada satuan-satuan dalam kehidupan manusia di dunia, sudah terlanjur ada negara, sudah terlanjur ada kerajaan, sudah terlanjur ada bentuk-bentuk yang baku dari wadah berinteraksinya manusia. Maka sebenarnya seluruh jawaban dan solusi yang saya kemukakan harus diserahkan kepada satuan yang sudah ada. Jadi kalau memang terpaksa harus meneruskan ada negara, ya pemimpin negaranya, kepala negaranya harus orang yang X, Y, Z lah gampangnya gitu. Saya justru melihat poinnya di sini, melihat gini. Kalau satuan-satuan yang dari medieval, yang dari abad pertengahan ini tadi, organisasi yang dari abad pertengahan ini, saya nggak punya harapan banyak di situ. Udah waktunya panjang mereka berevolusi, nggak berevolusi juga, evolusinya ya ngono-ngono wae. Bahkan pada relatif stagnan. Harusnya ada sistem change lah. Tapi itu pembahasan yang berbeda. Sekarang lapangan yang masih kosong itu yang disediakan oleh teknologi ini. Karena teknologinya baru, ini masih cair nih. Masih cair. Twitter, Facebook, Wikipedia, itu inisiatif positif negatif banyak di situ. Dan ini dunia baru sebenarnya yang belum ada hegemoninya, belum ada bangunan kuatnya seperti negara, seperti kerajaan. Ini kan bangunan kuat sudah ratusan tahun nih. Yeah. Ini ada bangunan baru yang belum ada. Ya, sebab gini Bang, palagan itu kalau kita bikin sendiri nanti bisa berbenturan dengan palagan dalam konsep negara kan gitu. Meskipun kayak Ma'iyah kan kita mencoba gradasi lagi, gradasi. Iya, jadi kalau misalnya gradasi maksud saya begini, ada palagan yang namanya Facebook, itu kan orang nabrak negara. Iya. Tapi level dia mempengaruhi negara bisa sangat besar. Nah, kita memang bahkan bisa merubah secara tulang punggung komunikasi kebangsaan seperti Myanmar itu ya gitu. Iya betul. Ya. Karena mekanisme komunikasi ini lebih mendasar daripada organisasi. Ketika komunikasi ini terpengaruh oleh sesuatu, ya, tapi maksud saya gini Bang, tapi karena satuan yang sudah ada itu satuan negara, kerajaan dan lain-lain, maka saya kira yang lebih efektif adalah kalau semua yang mengurusi negara ini memenuhi syarat untuk seluruh perubahan yang di. Betul. Itu idealnya yang dituju adalah seperti itu. Kita punya kualitas orang-orang dengan kualitas terbaik di Indonesia yang menjadi pemimpin Indonesia. Yang kalau kita kembalikan ke teori universal tadi adalah kepala negara tidak hanya pinter, pasti harus pinter dan bijaksana. Kemudian dia harus mencapai kebijaksanaan dengan pemahaman yang menyeluruh mengenai semua yang kita omongkan tadi. Nah, jadi kan harus begitu sebenarnya. Jadi pilkada, pilpres, pemilu harus ada tim yang memverifikasi kemungkinan itu, Bang. Bahaya. Nyun sewu ini bahaya. Apa gini? Kita lihat dari pola ke belakang kemarin, ketika power dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang, itu sangat rentan korupsi. Sangat korupsi dalam bahasa Inggris ya. Sangat rentan disalahgunakan. Kalau power, jadi ada tim, korab, ya. Ada tim, ono sing sekelompok orang, wis terbukti berapa puluh tahun, ratus tahun, nek ono sing siji nyekel power ngono ki apa jenenge main deh mesti. Ini tidak hanya pada politik, bahkan pada ekonomi dan segala macam. Dan kalau melihat teknologi baru, arusnya sama ini. Di mana satu kekuatan besar ini dipecah jadi egaliter gitu. Jadi sebuah sistem. Contohnya misalnya taksi dimiliki oleh satu perusahaan, dipecah oleh Uber, dimiliki oleh orang banyak. Hotel dimiliki oleh satu badan-badan, dipecah oleh Airbnb. Bank
ledger besar, duitnya dipegang oleh badan-badan besar, ditabrak sama Bitcoin, jadi sama cryptocurrency. Jadi tidak ada single entity yang kekuatannya lebih besar dari yang lain, tapi dia masuk pada sebuah mekanisme gameplay yang outputnya adalah orang terbaik. Nah itu tadi, kalau konsep mencari orang terbaik memimpin Indonesia, saya sangat setuju, tujuannya memang di situ. Problem detail berikutnya adalah membuat mekanisme bagaimana bisa memunculkan orang terbaik yang entah kita nggak tahu dari mana, tanpa ada satu orang diberi kekuatan lebih besar daripada yang lain untuk memilih jadi itu. Jadi sekarang kan untuk mencapai pemimpin terbaik itu dalam tanda petik kita sudah rumuskan tadi, komprehensif pengetahuan dan pinternya, terus dia juga mencapai tahap atau taraf kebijaksanaan tadi ya, bil hikmah tadi ya. Nah itu kan Sabrang mengatakan itu tidak bisa diserahkan kepada suatu kelompok, tapi Sabrang menurut saya lebih merekomendasikan ya rakyatnya harus punya kecerdasan dan kepekaan atau kewaspadaan terhadap setiap calon pemimpin. Oke, kalau sudah sampai situ top. Iya, jadi rakyatnya tuh mbok ya mikir seberapa pinter orang ini, seberapa komprehensif kepintarannya, seberapa luas pengetahuannya, terus yang lebih penting lagi seberapa bijaksana dia selama ini praktek perilaku hidupnya kan begitu. Jadi kan harus sampai ke tingkat kebijaksanaan karena yang diatasi ini kan luar biasa komplikasinya. Itu ideal sebenarnya kalau masyarakat semuanya bangun punya awareness seperti itu. Tapi dalam sejarah dunia yang pernah saya baca tidak pernah ada masyarakat punya level, maksudnya secara komunal semua level awareness-nya tinggi. Akhirnya kan yang terjadi adalah yang dipilih adalah yang ngasih duit terbanyak pada hari terakhir emotional decision kemudian nggak logical decision. Akhirnya urusan yang sebenarnya sangat indah dan sangat mendasar dari kehidupan manusia diserahkan kepada pragmatisme jumlah rupiah kan begitu. Jadi manusia itu sudah, kalau pakai teori Tuhan ya itu sudah asfala safilin. Kadang-kadang ya ada beberapa kasus sing aku ngomongkan aku, dia memilih itu karena tidak punya pertimbangan lain. Aku yo ora ngerti calon-calonnya sopo, jenenge sopo, sejarahnya piye, hidupnya seperti apa. Satu-satunya bersentuhan adalah A ngeki piro, B ngeki piro. Jadi aku pada gamblingnya wis. Gimana nih sebuah bangsa untuk berpikir kan pilihannya memilih atau tidak memilih. Untuk itu aja mereka tidak berani kok, tidak mampu kok. Untuk tidak milih aja tidak berani kok. Karena juga ada klaim bahwa memilih itu salah, tidak memilih itu melanggar konstitusi kan. Ya. Jadi itu juga ada manipulasi hakikat hidup dan nilai mendasar yang sangat membahayakan rakyat sendiri kan begitu. Jadi manusia itu kan milih kok. Setelah dia dilahirkan secara paksa oleh Allah, kemudian dia memilih kok dalam perkembangan hidupnya, arep dadi pengusaha, apa dadi guru, dadi dosen, apa dadi ulama, apa dadi itu kan dia pilihan dia. Jadi itu kan alamiah banget bahwa manusia itu memilih arep mangan soto apa sop buntut, apa lotek, apa gado-gado, itu kan sangat masa orang enggak boleh aku ora gado-gado ora lotek. Aku tak meliwet dewe, masa gitu enggak boleh. Itu kan sangat mendasar dan sangat elementer, Brang. Jadi bangsa kita dan negara kita itu sudah tidak mampu menjalankan apa yang paling dasar dari kehidupan, yaitu bahwa manusia itu boleh memilih dan salah satu pilihannya adalah tidak memilih kalau yang di depannya atau yang ada pada hidupnya itu sesuatu yang dia memang tidak setuju atau tidak sreg dan seterusnya. Saya pengen kembali ke tadi itu, bagaimana cita-citanya dalam mencari kualitas terbaik. Ada sampling yang bisa kita lihat sebenarnya itu, mekanisme itu terjadi pada skala yang kecil. Misalnya kita punya temenan 5 orang, 10 orang temenan. Itu tidak ada proses pemilihan pemimpin. Karena proses pemilihan opo dan segala macam yang terjadi adalah interaksi terus-terusan. Yeah. Interaksi satu sama lain. Tapi ketika ada sesuatu, siapa yang memimpin jelas. Dolan, kae, manut kae, karena dia paling kerep dolan, misalnya gitu. Jadi satu kelompok kan mesti ono sing pinter dagel, ono sing ngimami mesti cah kuwi, ono sing itu terjadi dengan natural tanpa ada pemilihan loh. Itu interaksi natural tanpa ada beban. Termasuk ketidakberanian bangsa kita dan manusia modern untuk pemilihan apa tidak. Jadi pemilihan formal
lewat pemilu konstitusional ataukah pemilihan lewat budaya masyarakat dan pengetahuan masyarakat, kan juga tidak berani milih. Itu apa, ada keseimbangan yang harus dibalance juga antara hukum yang rigid sama budaya itu tadi. Karena budaya juga rentan manipulasi dalam tanda petik. Jadi kayak gede gampang kok kari gawe keajaiban sulap sidik dianggap wali kan iso. Itu juga manipulasi budaya. Jadi manipulasi bisa terjadi di budaya, di politik, dimanapun saja. Jadi memang titik optimal tengahnya ini orang gampang banget ini. Dimana mekanismenya harus natural. Jadi semua orang harus bisa ikut main gameplaynya. Ya. Tanpa harus ada limitasi pengetahuan Kan atau gini, apa. Brang, Tapi sekarang natural terjadi siapa pemimpinnya. Jadi Brang, saya bukan menggugat, saya bukan melawan, tapi saya mengajak kita semua untuk Berpikir ulang. melihat kembali dan berpikir ulang, karena dengan percepatan teknologi yang luar biasa sehingga interaksi sosial juga mengalami sofistikasi atau transformasi, keruwetannya juga luar biasa. Maka kita harus terus-menerus berijtihad, terus-menerus mencari, terus-menerus bermusyawarah, terus-menerus merenung dan mohon kepada Allah supaya bil hikmah tadi itu kita bisa terjemahkan, kita transformasikan secara sosial, budaya, politik dan seterusnya. Ini ya Brang ya. Okay. Terima kasih atas semua wacana-wacananya.